Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Cahyani. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Logika. Saya di sini sebagai moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian logika dan macam-macam logika. A. Pengertian logika. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Aphrodiseus sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan tata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme. Bahasa Latinnya logica scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Menurut Louis Oukhatov tahun 2004, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh sesuatu perangkat premis. Contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan misalnya, pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan cara minum air putih. Logikanya, air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya menghasilkan makrofag, untuk membunuh patogen yang masuk, menjadikan kekebalan tubuh meningkat, sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh, dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. B. Macam-macam logika. Macam-macam logika menurut Liang Ji yaitu 1. Logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dengan ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. 2. Logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contohnya, argumen pada logika deduktif yaitu 1. Semua mahasiswa Universitas Megariski semester 1 di Mahat Firman adalah mahasiswa Universitas Megariski semester 1. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Terlebih dahulu dipakai untuk menarikkan kesimpulan umum. Contoh argumen pada logika induktif yaitu buku 1 besar dan tebal adalah mahal. Yang kedua, buku 2 besar dan tebal adalah mahal. Jadi, semua buku besar dan tebal adalah mahal. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asal pengetahuannya, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Ketiga, logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas,
dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat, logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Jamilatul Aromah, kepadanya kami persilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logika sebagai cabang filsafat dan kegunaan logika. Filsafat merupakan kegiatan atau hasil pemikiran yang menyelidiki sekaligus mendasari segala sesuatu yang berfokus pada makna di balik kenyataan atau teori yang ada untuk disusun dalam sebuah sistem pengetahuan rasional. Logika merupakan cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika sebagai cabang filsafat membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar dengan mengetahui cara atau menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut Louis O. Katzoff, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Logika bisa menjadi satu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti adakah metode yang dapat digunakan untuk meneliti kekeliruan pendapat, apakah yang dimaksud pendapat yang benar, apa yang membedakan antara alasan yang benar dengan alasan yang salah. Filsafat logika ini merupakan cabang yang timbul dari persoalan tentang penyimpulan. Kegunaan logika. Pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 7. Terhindar dari klinik, tahayul, atau kepercayaan turun-temurun, atau bahasa Jawanya gugon Tuhan. 8. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis. 8. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rica Fitriani, kepadanya kami persilahkan. Logika sebagai matematika murni. Melalui penggunaan penalaran logika dan abstraksi, matematika mengembang dari pencacahan, anggaran, pengukuran, dan pengkajian sistematis terhadap bangun dan pergerakan benda-benda fisika. Matematika praktis telah menjadi acara manusia sejak hal benar rekaman tertulis. Argumentasi kaku pertama muncul di dalam matematika Yunani, terutama di dalam karya Euclides Elements. Matematika selalu mengembang di Cina, di India, di Arab, hingga zaman Renaissance. Ketika temuan baru, matematika berinteraksi dengan penemuan ilmiah baru yang mengarah pada peningkatan yang cepat di dalam laju penemuan matematika yang berlanjut hingga sekarang. Kini, matematika dipakai di seluruh alam sebagai alat
penting di berbagai bagian, termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran atau medis, dan ilmu sosial seperti ekonomi dan psikologi. Matematika terapan, cabang matematika yang melingkupi penerapan ilmu matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan membuat penggunaan temuan-temuan matematika baru dan kadang-kadang mengarah pada pengembangan disiplin-disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, seperti statistika dan teori permainan. Para matematikawan juga bergulat di dalam matematika murni atau matematika untuk perkembangan matematika itu sendiri. Logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari ketetapannya. Logika juga merupakan sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis dalam arti dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam usaha untuk memasarkan pemikiran dan pendapatannya, filsuf-filsuf Yunani kuno seringkali membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan ke penjelasannya. Logika digunakan untuk sebagai pembuktian. Logika mengatakan inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Di Indonesia sendiri, sebelum berkembangnya ilmu logika seperti sekarang ini, banyak kalangan yang menolak adanya ilmu logika. Karena logika tidak berasal dari Indonesia, sehingga logika dipandang tidak sesuai dengan adat ketimuran di Indonesia. Analisis kritis dianggap tidak sesuai apabila diterapkan pada adat yang halus dan khas orang timur.